Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, terima kasih. Oke, gimana Brim kondisi kesehatanmu Brim? Katanya kamu habis sakit. Iya, kemarin Sakit apa ya Brim? agak demam. Oke, next time ini ya, apa sudah lebih dijaga kondisi tubuhnya, istirahat cukup, terus makan, ya karena memang cuaca lagi pancaroba, beralih dari musim hujan ke kemarau. Jadi benar-benar kita bisa menjaga safety kita ya. Iya, Pak. Jadi biar kita juga bisa motivasi untuk bekerja karena kalau kondisi saat itu ya kita yang susah ya, harapan kita di apa kita semua diberikan kesehatan. Oke, sebelum saya melaju ke komitmen saya di ini, yang pasti saya akan menyampaikan komitmen saya sendiri di minggu kemarin. Di mana komitmen saya sendiri di minggu kemarin yang pasti dong akan mengejar KPIs. Target saya kan bulan ini kan sangat tinggi banget 3,3. Namun secara RU 5,5 eman ya. Tapi secara achievement saya di bulan ini 94 atau 95 ya. Nah itu gap saya ada di mana? Gap saya ada di MTKA. Di mana MTKA itu ada gap di dalam indikator secara achievement 69 atau 70%. Saya terima kasih untuk GP dan NPI ya para ketua fraksi yang kontrib di bulan ini luar biasa, terutama di hampir level ya. Jadi kita di NPI pun sekarang luar biasa 210%, di GP pun saya di GP secara total 100%. Jadi saya terima kasih atas kinerja kalian di bulan ini benar-benar luar biasa. Dan harapan saya ini bisa continue ya, bisa sustainable ya, bisa diperhatikan ya, karena kalau kita melihat dari pencapaian di provinsi atau di provinsi itu adalah performa kita dicatat ya. Tapi yang di MDK ini adalah tugas saya nanti, tugas saya di mana saya akan terkait masalah service level ini, termasuk stok nih yang jadi permasalahan, karena secara itu harusnya kalau bisa terpenuhi 80% untuk KPMK saya bisa realisasi itu ya. Jadi itu terus untuk distribusi sendiri pun saya mengucapkan terima kasih banyak karena dengan effort dan support kalian ya, output kalian akhirnya secara total distribusi tidak ada GP semuanya cuma. Jadi luar biasa banget kalian di bulan ini ya. Istilahnya kalian benar-benar maintain yang saya sampaikan. Jadi untuk yang masih biar Udin game itu masih ada Udin secara MOT ya, karena Udin MOT-nya biasanya 205, tapi secara average itu 192. Jadi kalau average itu Januari sampai Maret sampai April. Namun secara di bulan Taiman di bulan ini mungkin luar biasa 220, mungkin di bulan depan mungkin bisa average-nya MOT-nya bisa sesuai dengan target. Nah kalau untuk prima itu oke 100% par ya, karena dia bisa close di bulan ini 108. Yang ini yang ada improve-nya adalah si Darno, karena Darno ini hampir 3 bulan itu MOT selalu nggak pernah capai, tapi akhirnya di bulan kemarin Darno akhirnya haus ngejar MOT-nya di angka 100, di 100, jadi secara average Darno 172 dari target MOT 170. Nah untuk MOT sendiri ini kan meningkat ya, maksudnya nggak akan ada perubahan selama di tahun 2020 ya. Harapan saya yang ada gap average, karena itu akan mungkin itu average-nya 162, mungkin nanti 205 ditambah ya 205 dikurangi 192, otomatis mungkin nambahnya 13 nanti. Jadi 205 ditambah 13 ini pertamanya sesuai dengan itu ya. Terus untuk fundamental sendiri lah, fundamental ini kita di bulan kemarin kita sempat tetap market, nama kita agak ini bersinar agak kuning lah ya, bukan hijau tapi kuning. Dan di bulan ini saya masih ada kayak turun lah
apa dinamika kita lebih baik gitu. Kemarin kan jadi pertanyaan lebih kemarin di bulan kemarin kan ada libur lebaran gitu toh. Iya. Nah, ini kok malah lebih bagus ya malah di bulan ini yang bulan hitungannya kan normal, distribusinya bagus, tapi kenapa izinnya kok masih di bawah itu ya. Jadi nanti kita tolong kalau bisa jelaskan. Mungkin dari saya ya mungkin kita ajunya ke total BP gitu ya. Jadi total hari kerja ya, maksudnya total BP itu adalah ada yang MOP nya itu minus tapi pendapatan bagus, paham? Nah itu berarti frekuensi kunjungannya itu bisa bukan sebulan, bukan 2, bukan 5 bulan, tapi bisa dilakukan apa ya, weekly gitu. Jadi nanti terkait ini kalian bisa lah namanya revisi, Pak kayaknya ini berpotensi Pak ini karena belas hotel saya itu pembayaran turunnya akhirnya saya minta dibujuk gitu. Jadi ada insight kayak gitu kan terus bisa evaluasi review lah ya, biasanya review. Jadi jangan mengacu cuma sebulan sekali, tapi karena meningkatkan fundamental ya semakin kamu bisa transaksinya di satu hotel itu weekly ya otomatis total izin akan naik total ini itu ya. Terus untuk ini kok jadi untuk komitmen saya sendiri seperti itu. Terus untuk eksekusi program, di mana eksekusi program bulan ini banyak yang sudah saya share, Nina, Adi, oke, Pringles itu kan kemarin sudah saya sebutkan. Untuk Pringles sendiri programnya untuk saat ini untuk sementara ada di NTI ya, baik itu Telok maupun Pringles. Untuk Pringles sendiri masih diskon 20% yang SM, yang Lori 30%. Nah itu benar-benar bisa. Oke, sebelum saya melaju ke saya akan menanyakan komentar kalian dari SIS, distribusi, fundamental maupun eksekusi program. Saya awali dari terima dulu untuk MT aja. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi Saya akan menyampaikan komitmen saya di minggu ini Pak. Sebelum saya menyampaikan komitmen saya di minggu ini, saya akan menyampaikan hasil komitmen saya di minggu kemarin. Secara ROFO saya dengan target 361, kemudian RO 1,1, untuk net achievement saya 825. Secara ROFO berarti 210% Pak. Bukan achievement, secara net sales 825, secara achievementnya 210. Oke ya. Iya Pak. Jadi kamu pencapaiannya 2 kali lipat, achievementnya kamu 2 kali lipat. Terima kasih ya Bim, Iya Pak. semuanya. Sama-sama. Itu dikontribusi dari divisi apa Bim? Untuk kontribusi terbesar di Pringles. Pringles ya. Iya. Nah dengan kita punya kontribusi di Pringles, dari outlet mana itu Bim? Kemarin di Dangkot Tuban 2 untuk kontribusi terbesar. Itu benar-benar dipertahankan karena sekarang kamu bis omsetmu itu wis enggak kecil gitu loh ya, maksudnya kamu dengan punya divisi Pringles, punya outlet Dangkot Tuban 2, akhirnya kamu punya big bond gitu, kebanggaan ya. Karena ya nanti namamu akan terpoles gitu loh. Oh dulu kan kita ngandalin ke GT, Iya. nah sekarang balance gitu loh, GT dan intinya kita par gitu loh, kita sama-sama kuat gitu loh ya. Jadi yang kita cabang itu kita aja yang sampaikan di awal ya, kinerja kita dari proxy ya, divisi MTN dan nah kita sekarang bingung, oh GT punya emas, MTN punya bener. Nah kalau kita fokus bener, nah ini kenapa Pringles bisa tembus sekian nih? Karena ada program kemarin Pak, SEO yang free good itu. Nah, ya kan kalau kita program menyampaikan itu dengan detail, dengan jelas, ya, push terus, hasilnya seperti itu. Ya, makanya kita mau mempunyai senjata, ya benar senjata itu dipergunakan semaksimal. Kuncinya satu gitu loh. Makanya kita kasih program berarti kasih tambang dulu, kita kasih tambang senjata untuk apa ya, menembak sasaran kita supaya kita itu bisa rekam. Sebenarnya garis bawahnya itu seperti itu. Jangan sampai kita dikasih program nggak dimanfaatkan. Kita
barangnya itu peluang kali ya. Kalian nanti kasih menang palu ini gitu ya. Tapi kalau kalian lihat gini kan ininya apa? Kebanggaan kan? Nggak ada. Harganya prima itu 300 bagus tinggi, 360 tinggi prima. Tapi prima bisa gedor itu 825 juta. Apa enggak luar biasa? Gitu ya. Nah dulu kita punya tiponya di mapnya dia. Oh berarti kan kita terkenal dengan PE. Tapi sekarang prima punya privilege. Nah harapan saya ini kita nggak harus fokus ke privilege, tapi kita kan punya eksklusif privilege. Ya kita punya namanya outpaper, karena kita punya GP 60%, Propo itu harus satu tahun, betul ya? Ya Pak. Nah itu akan menjadi reward kalian juga, gitu ya. Nah saya menyarankan setelah pencapaian itu sesuai dengan Propo, ya, sesuai dengan Propo. Tapi kalian harus punya kedekatan dengan outlet yang sekiranya outlet itu punya potensi seperti tertutup juga, paham ya? Paham. Nggak maksud tadi punya gimana outlet itu punya potensi sis seperti tertutup juga. Bahkan barang hampir 3.000 karton barangnya kan nggak perlu ditunggu semua kan? Berarti si tertutup dua ini punya di rumahnya bahasanya kita kemarin dengan baik punya relasi di luar pusat atau bahasanya mereka. Ya, jadi itulah kita harus benar-benar punya informasi dari outlet Pak. Programnya nggak bisa sama nggak punya apa lupa gitu. Jadi kita harus tahu gitu loh. Akhirnya kan dengan satu prinsip aja. Prima untuk dengan omsetnya Prima saja udah betul semua. Gitu ya. Tuh, jadi saya harapan saya kalian tuh clear gitu loh. Ada program benar-benar dikomkan bisa ke outlet dengan maksimal dengan detail simulasi. Akhirnya kita terus lagi Pak gimana Pak hasil simulasinya, apa Bapak tertarik? Kalau Bapak tertarik saya siap makan setor. Padahal setor saya juga ada loh job 3.000 nggak ada. Tapi namanya kita jualan kan produk apa? Nggak closing. Ya. Jadi dari PDU bawa ke sini, PDU banyak banget, PDU langsung kirim ke bawah juga. Ya itu sih. Jadi paling tidak kalian itu bisa role yang saya lakukan bisa kalian paste biar kalian nanti suatu saat ya kalian nggak posisi di sini, tapi posisi kalian dapat ke saya punya jiwa leadnya sama. Ya kita ternyata untuk sales juga, nggak susah. Ya. Oke lanjut ke distribusi Rin. Baik Pak, untuk secara distribusi atau fundamental untuk MOT saya dengan target 39, untuk achievement saya 108%. Kemudian untuk EC secara target saya 5, sedangkan aktual saya 3 Pak. Masih ada ini fundamentalmu. Setelah itu nanti perbaikanmu seperti apa? Untuk perbaikan saya mungkin di minggu ini saya akan mentransaksikan outlet saya yang sekiranya belum transaksi Pak, seperti kayak prinsipal misalkan lebih kemarin belum transaksi. Oke, jadi kamu punya master listnya belum? Ada Pak, saya master listnya. Jadi dipastikan Prima punya prinsipal yang masuk di bentuk punya Prima itu apa aja, dan dipastikan bertransaksi karena setiap prinsipal itu punya bisnis di kita dan kita harus bisa pertanggungjawabkan. Iya Pak. Apalagi dengan catatan listing, karena dia sudah ngasih ke listing. Nah kenapa produknya sampai terjadi? Sekarang apalagi prinsipal kita kan nambah nih. Ya nomor, atau sendiri kan nomor senimawa kayak apa ya, jadi setiap ada PO yang kita proses, kita kawal nih sampai proses kirim gitu ya, jangan sampai kita ngikut doang dah wis itu jangan, kalian pasti akan kejar lagi, bener ya dari di grup nomor kan mungkin nggak masuk, tapi tadi malam kita terkait nomor turun jauh simulasi aja susah gitu. Ya jadi kita harus clearkan, teleponkan, jangan sampai prinsipal ini Pak saya itu udah ngasih PO 3 rasa, dan 3 rasa responnya orang-orang tanya yang kirimnya kapan nggak mesti jawab. Larilah ke level atasan nggak ada urusan, larilah ke level kasar ya, karena kita tuh sebenarnya kita bukan ada di cerita ada seorang merasa dia tuh punya big bone, wah aku gak bakal bisa jalan. Ternyata dia hanya karena saya tersebut. Ya, dia bukan komplit, display Pak ya.
programnya OS dan dia nggak tahu karena dia fokus ke itu doang. Ada itu dulu dari Surabaya. Jadi dia itu nggak pemerataan distribusi. Padahal kan kita ada 2 distributor. Ada ilmu distribusi kan horizontal dan vertikal. Dia fokusnya ke vertikal doang, nggak fokusnya horizontal. Iya. Nggak mikir ya, setelah aku sekarang udah punya dulu sih, terus aku fokusnya ke luas. Komplit lah prinsipal yang si Uman omset itu cuma 100.000 nih, nah, oke, ya. Jadi kita jangan posisi pada saat kita punya big board jangan sampai kita lupa dengan horizontal kita, karena itu yang bahaya. Semut kecil itu yang bahaya. Begitu banget kita diserang semut kecil, batang apa kan? Kau kan? Ya orang ada big board 3 menit diserang semut ya. Ini kan? Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke meeting ya. Jadi terima oke, saya terima kasih untuk service, untuk distribusi oke. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah undang-undang. Jadi insight dari saya, insight buat terima untuk fundamental, pastikan outletnya yang bertransaksi di weekly ya, itu bisa bertransaksi bisa pada saat kunjungan ya. Pada saat kamu kunjungi toko hari Senin ada pastikan Pak minimal itu ada inputan ya, pada saat kamu visit itu ada inputan, jangan sampai terima sudah ngeluarin kos, sudah safety, sudah ngeluarin operasional, sudah ngeluarin energi, ternyata hari kehujanan pada saat nyampe di outlet kamu nggak dapat apa-apa, song gitu loh. Ingat gitu ya, sayang banget. Jadi kita makanya dibilang jangan pulang kalau belum bawa hasil. Itu kenapa? Kamu tuh udah perjalananmu itu loh, udah Mojosari gitu kan. Waduh nggak tapi hasilnya jauh. Tapi kalau kamu dapat omset kan wah beda gitu. Nah, balik lagi gitu loh. Jangan sampai kita datang outlet nggak dapat apa gitu Pak. Berarti kita kalah ke sana. Apa kalah outlet? Jadi mindset gitu ya. Jangan sampai kalah. Jangan sampai saya datang, saya nggak dapat omset. Minimal kamu dapat lah, ngikut lah masih belum kapis kayak yang penting kamu realisasi gitu, jangan ya oke ya. Oke lanjut ke Mas Udin, silakan Din. Ya, terima kasih Pak Adi. Siap. Saya mau menyampaikan hasil dari komitmen saya di bulan ini. Untuk pencapaian sales saya di bulan ini secara target itu di angka 413. Untuk secara RO itu 734. Untuk secara net sales di angka 571. Jadi secara achievement saya mencapai 138%. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Udin atas atensinya di bulan ini sehingga di bulan ini secara achievement kami juga luar biasa banget 138. Ini continue kalau Udin ya, karena hampir tiap bulan MotoGP itu memang inbound untuk secara proxy. Nah itu kontribusi besar gimana nih? Untuk kontribusi terbesar di GT itu ada di Principal Mars kemarin, ada outlet SPT saya yang kita deal dengan program yang sudah kita push, akhirnya SPT saya ada yang mau close dengan target sekian. Jadi bisa capai target untuk GT. Nah ini saya lihat dari total dari prinsipal pun juga lumayan bagus nih. Jadi dari prinsipalnya lumayan bagus nih. Ya, tapi kenangan kayak gini loh saya semua 105 emas 101 gitu ya. Betul Pak. Baik target loh bisa 565% gitu ya rata-rata kayak sih. Ya nih ya. Ya kita sebenarnya kita punya ya kita mengacu ke target aja gitu loh. Sebenarnya masih 100% itu udah bagus itu ini 565 gitu. Padahal jualannya 500.000. Targetnya berapa? Cuma 43.000. Ya. Ya kita harus punya acuan targetnya berapa sih? Jadi kalian ini bagus gitu loh ya. Prinsipnya oke, yang mungkin yang belum jalan samnya, yang mungkin samnya stop ya karena untuk targetnya 700, targetnya 1,5, asesnya 600 ya oke lah. Mungkin ada stop. Ini masuk semua loh prinsipal. Ya itu kelihatan memang masuk semua loh itu gitu. Ini bisa dipertahankan lah maksudnya bisa ini lah sustainable ya. Semoga saja. Jadi saya minta kalian itu berarti kan kalian itu paham dengan KPI kalian gitu loh. Oh aku ngejar targetku ke tengah itu, oh bisa segitu aja. Ya tapi kalau ada potensi kayak vertikal ya kamu gas gitu ya kayak yang
jadi istilahnya nggak sampai nyetok di outletmu gitu ya. Tapi kalau cuma untuk distribusi itu cukup ada gitu ke label gitu ya. Karena itu nanti kembali lagi kalau punya kondisi penyewanya nanti menghambat lah kalau sana produk itu yang sekiranya slow akhirnya komplikasinya juga. Jadi kita juga harus ngasih aware juga bahwa dulu sama produk ini produk itu ya sama ini jangan terlalu karena tapi kita punya target itu standar dulu nih. Kalau targetnya belum tercapai ya kita bisa memproduksi produk yang bisa makan target produk tersebut atau apa itu. Oke lanjut ke distribusi, gak ada masalah distribusi. Siap. Untuk hasil dari distribusi saya di bulan ini cukup alhamdulillah Pak, dari angka target 205 outlet saya achieve di angka 220 secara achievement saya angka 107. Luar biasa sih ini cara pipeline-nya tuh ya, cara untuk istilahnya perjalananmu itu luar biasa. Kamu itu lagi bulan 3 kan ya? Iya betul. Karena di bulan 3 karena mungkin sakit gitu itu ya akhir rutin emotenya turun, tapi rutin ini sama rada emote akhirnya rutin nggak mau kalah dong, dia bikin emote karena baseline-nya di tahun kemarin rutin 205 dimana rutin secara average-nya sampai di bulan ini 192. Jadi nanti rutin di bulan komitmen minggu ini yang pasti rutin 205 ditambah dengan gap berarti 214 yang harus dicapai supaya average-nya rutin itu sesuai dengan target. Clear ya? Saya mau ini luar biasa. Nanti kalian di bulan ini luar biasa. Yaitu kenapa? Ya saya bisa jawab kenapa bulan ini kita luar biasa. Kita open. Ya. Akhirnya kita kemarin buka harta karun gitu. Benar ya? Gimana maksudnya Pak? Ya buka harta karun saya selama akhirnya kita shopping ke IP1, IP3 tolong tetap ya terus ini kenapa harus terus atau ya terus batal permintaan setor itu harusnya dikirim dulu ke outlet baru itu dinamakan reason batal permintaan. Ya makanya kita harus benar-benar shopping, kita harus berani kalau itu memang pekerjaan kita itu kita harus memperjuangkan outlet gitu ya. Jadi jangan sampai outlet tidak diperjuangkan kita dikalahkan gitu karena habis dari atau terkait masalah itu tapi kita harus memperjuangkan jangan sampai outlet ini yang di yang misalnya yang customer kalian yang harus kalian cari excellent tapi kalian hancurkan gitu ya. Jadi minta tolong ya saya bisa ngomong emosi kalian bulan ini luar biasa karena kemarin kita mendapatkan berkah ya dari situ ada cara aku sendiri untuk jam berapa Bu? pikir mau nggak mau tuh sampai sana sini sana situ ya emang harus kita punya namanya sales gitu ya 2 kali 2 3 betul ya. Nah kalau emang itu tikus apa bisa ya itu harus sampaikan ke saya dengan main ini back to gitu back to saya jadi di belakang saya gitu ya bukan ya maksudnya saya nggak mau dong kalau anak saya bertambah dari omset terus kita berikan ke diskusi gitu ya. Jadi ini adalah menurut saya bulan ini benar-benar yang ini tolong dibangun atau next continue dari sistem. Oke lanjut fundamental. Oke sip. Untuk pencapaian saya di fundamental bulan ini secara PP per day itu di angka 12 Pak. Untuk secara target saya masih 15 jadi masih ada gap mungkin tidak begitu banyak tapi alhamdulillah nggak terlalu jeblok juga jadi mungkin bisa saya push kembali di outlet-outlet yang mungkin di potensinya di kunjungan 2 minggu itu bisa saya push kembali. Oke, jadi Tunggu 1 bulan. oke betul yang disampaikan Budi sekiranya outlet nanti kamu bisa review juga ya di pasti. Jadi karena kalau kita nggak di review itu nggak bisa melakukan karena kan ke sistem nih ya Padi ini saya review PJP harusnya ini 2 minggu karena ini punya potensi Padi karena prinsipal kita tuh banyak Pak nggak mungkin pada saat itu prinsipal saya masukkan semua kan orang mungkin buku WAP 20 apa 20 prinsipal gitu sebenarnya orang mungkin nah kenapa saya lebih back
lebih fan ke weekly karena udah bisa passing nanti ke prinsipal itu. Nah, kita banyak belajar, ternyata saya itu tadi banyak belajar kayak di cabang mana sofa sotu ternyata ternyata ya dia passingnya seperti itu. Ya memang harus begitu. Jadi ada pada Oh, saat makanya lebih kecil pada juga. saat awalnya dia itu kenapa minus achievement-nya apa fundamentalnya karena dia rata-rata kunjungannya mandi gitu loh. Duitnya Setelah nggak mandi berani bakarin. ya saat Bakarin otomatis duitnya nggak berani. ya kita nggak bisa dong ngejar seperti itu, kita punya prinsipalnya lebih dari 10 loh. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin satu kunjungan sama transaksi ya nggak prinsipal orang mungkin gitu. Nah, ya emangnya toko di Karaksa kan itu tokonya kalau sudah ya. Jadi harapan saya nanti direview dulu baru kita Bakarin bisa biasanya ibu belinya tuh apa ya dari review itu kita kagak bakarin. istilahnya apa ya kita mengevaluasi istilahnya rule kan ya menjalankannya lah seperti apa nanti ya progresnya ya. Oh ternyata betul dari review ke GP awal satu nanti menjadi weekly ternyata progresnya seperti ini gitu. Begitu progresnya growth itulah kamu pesan itu. Makanya Makanya kita ngomong gap. bakarin. Kita ngomongnya gap. Kalau kita ngomong gap berarti itu yang perlu kita improvement. Tapi kalau yang tadi sih distribusi kalian bagus pertahankan. Ya, defend is fighter. Jadi kita bertahan untuk berkelanjutan is tadi soft. Tapi kalau yang gap, nah ini yang perlu kita improve. Jadi kita harus tahu kalau saya udah ngomong gap, yaitu kita harus sekarang kita pakai. Iya. Ya, jadi dipastikan untuk improvement ini benar-benar ya kalian teman-teman nggak usah merasa ini sendiri di belakangmu saya, di belakang saya ada di belakang lagi ada ya. Jadi kalian itu nggak merasa sendiri bukan anak ayam, ya sendiri kalian itu dibuatkan. Wis, kita semua. Jadi kalian jangan down dalam merasa tadi apa yang kita maksud. Wis. Nanti waktunya. Ya kamu tahu sendiri kan kalau sinergi kita karena kita punya sinergi gitu. Sesuai dengan flash ya, sesuai dengan tema tiga rasa flash ya, otomatis kan kita fokus, learning, agility, ya sinergi dan gitu ya. Jadi kita sinergi. Bahasa kita seperti itu. Karena kita memang benar kekuatan kita kalau nggak disatukan kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa mereka. Ya, jadi kamu jangan takut, jangan takut pada kita gitu ya. Ya, saya nggak ada yang saya takutin, ya, kecuali yang kita saya sama orang tua saya jarak. Orang Surabaya tadi apakahnya kosong, ya Arema 4-0 ya. Oke, jadi untuk yang untuk berdebat, jadi untuk item ini tampaknya nantinya karena yang lain sudah software tersebut ya. Betul. Mungkin yang tinggal punya mungkin komunitasnya nggak terlalu dalam. Mungkin nanti mungkin pada saat eksekusi di outlet itu SK-nya kita tambahkan aja ya, karena kita punya karena itu masuk buku juga ya. Jadi jangan sampai total item karena gap kita kemarin pada saat region itu adalah aktual item ya. Jadi mungkin kita ngejar EC hanya mentransferkan satu prinsipal atau satu SKU dan tapi kita sebenarnya punya potensi SKU yang lain gitu loh. Maksimalkan lah UP yang baru. Oke. Mungkin dari saya cukup untuk proyek ini. Jadi komitmen saya pasti di minggu ini akan saya monitor kontrol baik itu yang all channel, baik itu di Prima maupun di. Jadi ada kendala nanti saya sampaikan atau ada usulan bottom up juga sampaikan ke saya. Akan pasti saya akan progres. Setiap ada case open aja saya kita selesaikan solusinya bareng-bareng. Ya, jadi sekali lagi kalian yang di sini itu tidak bekerja sendiri, kita teamwork. Ya kita harus bersinergi, jangan sampai kalian ada permasalahan tidak ya dari bodoh, lorong dari bodoh. Oke, dari saya itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.